Silakan sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya disebut Pak Bekti dari cabang binaan Semin. Ya, secara umum kondisi saya sehat, umur saya 60 tahun. Ada satu keadaan yang saya alami itu, kalau ketika buang air kecil itu udah istilahnya itu diperes-peres sampai bersih gitu, tapi nanti itu kayak ada kerasa satu titik, ya mungkin setitik, pokoknya setitik gitu aja lah gitu. Lah pada akhirnya untuk mengetahui itu kan saya coba cium celana dalam saya, dan baunya itu ternyata memang kata Bapak tadi pesing ya Pak, pesing. Nah itu kan saya bingung ini, ya mungkin semua yang lain juga mengalami yang sudah umur di atas 50 ini. Nah itu untuk menyiasatinya itu suka ya saya bungkus pakai masker supaya tidak kontak dengan celana dalam itu. Maaf, ini karena memang harus saya sampaikan, ya itu mudah-mudahan bermanfaat. Nah itu solusinya bagaimana Pak Dokter itu. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya, apakah itu ada kelainan juga gitu. Nah ada satu lagi yang perlu saya sampaikan juga, apakah ada pertanyaan juga ketika saya itu sholat malam setelah 2 rakaat itu pasti pengen buang air besar. Lah itu apakah ada solusinya? Karena ya bisa saya katakan, mbok kenapa enggak tadi sebelum sholat gitu loh, maksud saya itu saja, semoga bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi ini terkait dengan kencing yang... Oh ya, maaf nambah lagi, ini diingatkan sama Pak Mujiono. Ya. Ini satu lagi Pak, itu ketika kami itu pagi-pagi bangun itu buang air kecil itu coklat dan berbusa itu. Tapi nanti ketika kita itu puasa gitu, nanti enggak gitu loh, siangnya itu enggak berbusa dan bening gitu. Itu masalahnya apa? Apakah saya ada indikasi kelainan prostat atau apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi apa yang Bapak keluhkan terkait dengan sudah buang air kencing tapi sudah diperes-peres ya sampai enggak ada airnya, ternyata masih ada sisanya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi penyebab. Pertama mungkin bisa karena dari prostat. Ya, mungkin bisa diperiksakan ke dokter urologi ya, khusus saluran kencing itu. Jadi kalau memang ada prostat itu kan kalau sudah keluar dari kandung kencing, dia suatu kelenjar itu dia melingkari di sini, melingkari di saluran itu. Kalau dia membesar, dia akan menekan. Jadi menyebabkan masih ada sisa yang keluar. Yang tadi Bapak bilang 1 titik tadi ya. 1 titik tapi baunya serasa 1 ember. Ya kan 1 titik di situ tapi sampai membantu orang lain untuk menciumkan juga. Ya itu coba prostat diperiksakan. Gimana Pak prostatnya ada pembesaran apa tidak. Kemudian juga bisa dari faktor ketegangan pikiran juga bisa, mungkin rasa cemas dan sebagainya.
ya merasa sudah tuntas, kadang-kadang mungkin ada rasa was-was, sebenarnya juga bisa, yang sebenarnya nggak keluar tuh malah jadi keluar sebenarnya, ya itu bisa juga. Atau kelemahan otot kandung kemih, misalnya karena faktor usia juga. Jadi kalau udah mungkin usia lanjut itu klepnya ya yang mengerem air keluar itu mungkin sudah agak kendor. Nah, agak kendor karena faktor usia. Nah, kemudian juga bisa karena penyakit tertentu yang menyebabkan adanya kerusakan pada persarapan yang mengatur. Jadi saraf yang mengatur kandung kencing itu ada yang mengikat di bawah, mengencangkan, tapi juga ada yang membuat kendor di sini. Kalau dia saat ini kencing, ini kan kencang, terus keluar. Tapi kalau misalnya di sini sudah kendor, walaupun ini enggak bekerja, ya tetap sisanya itu masih ada yang keluar. Misalnya pada pasien stroke ya, mungkin yang sudah mengalami kerusakan saraf di situ, atau kelainan saraf seperti misalnya penyakit autoimun, multiple sclerosis. Jadi saraf-saraf itu mengalami suatu perubahan dari strukturnya karena terjadi pembentukan jaringan sklerotik. Ya, jadi fungsinya saraf itu tidak bisa menghantarkan aliran listrik lagi, itu jadi terhambat. Atau mungkin juga bisa karena penyakit diabetes. Ya, jadi kalau penyakit diabetes kan neuropati, polineuropati. Jadi hampir mengenai semua. Kalau di anggota gerak, kalau pasien diabetes itu merasakan seperti jari-jarinya rasanya panas, seperti tertusuk-tusuk, nyeri, ya neuropati, polineuropati diabetik itu. Kalau sampai lama-lama jadi akhirnya rasa baal. Nah itu kalau yang di ujung-ujung tangan. Nah itu kalau mengenai persarapan di situ juga bisa saja. Kalau memang keadaannya seperti itu, ya mungkin Bapak dah yakin ini kok saya udah pipis tuntas kok ada sisa yang menyebabkan jadi cairan dalamnya kotor dan dari najis lagi kan, ya lebih baik diperiksakan aja ke dokter urologi untuk dipastikan di mana letak kelainannya itu tersebut. Tapi kalau misalnya Bapak hanya merasa kok seperti netes, tapi ternyata kok dicium kok tidak bau, ya sudah Pak abaikan. Berarti kan memang itu hanya was-was saja Bapak itu. Was-was, jangan-jangan ini keluar. Padahal sebenarnya enggak gitu. Ya, jadi kalau memang tidak keluar ya jangan dibayangkan keluar. Tapi kalau memang sudah dipastikan, oh ini memang sepertinya bau urin, ya coba diperiksakan aja. Diperiksakan ke dokter spesialis urologi, apakah karena itu ada kelainan di prostatnya, atau mungkin ada penyebab yang lain. Ya di samping itu tadi saya sampaikan juga mungkin ada faktor psikologis yang mungkin mempengaruhi perasaan seperti masih menetes, padahal tidak. Gitu. Ya. Apa mungkin dari barangkali nanti mungkin Ustaz Jafar terkait dengan herbal atau mungkin ada teknik tersendiri untuk mengatasinya. Ya, jadi memang diagnosis harus tegak dulu memang untuk mengobati apapun, diagnosis harus tegak. Bisa kemungkinannya dua, tadi karena pembesaran prostat, yang kedua karena ISK, infeksi saluran kencing, yang ketiga karena memang batu ya, ada batu. Batu lah ini nanti ditegakkan diagnosis dulu, mungkin bisa untuk batunya atau ISK-nya itu bisa laboratorium cek urin rutin, ya, urinnya dicek. Nah, nanti kalau ternyata di situ ada bakterinya positif, ya berarti ada infeksi. Oh ternyata ada oksalatnya positif, fosfatnya positif, berarti ada batu, ya ada batu. Nah kalau memang ada batu, ternyata di labnya itu semuanya bagus, ya kita sarankan untuk USG, apakah ada pembesaran daripada prostat. Nah, kalau sudah diagnosis tegak, misalnya ada infeksi saluran kencing atau ada batu, itu bisa diobati ya. Diobati dengan ramuan-ramuan herbal. Ya, yang pertama adalah kecibeling. Ya, kecibeling itu mengandung senyawa ya yang namanya
Jadi di kejibeling itu, yang pertama kumis kucing dulu ya, mungkin kumis kucing dulu. Karena kumis kucing itu mengandung senyawa yang namanya ortosipol dan senyawa rosmarinic acid. Nah, senyawa ini ortosipol dan rosmarinic acid ini dia untuk mengikat batu kalsium, batu oksalat, batu fosfat dan batu asam urat. Diikat sehingga tidak terbentuk batu. Ya, tidak terbentuk kristal daripada batu. Itu fungsi kumis kucing karena ada senyawa yang namanya ortosipol. Kemudian di kejibeling ini juga bagus. Di situ ada senyawa yang namanya katesin. Nah, katesin ini juga fungsinya menghambat kristalisasi kalsium dan pembentukan batu urin di ginjal atau di saluran kemih yang lain termasuk mungkin di kandung kemihnya, bahkan di uretranya, itu bisa dengan kumis kucing, kejibeling, satunya meniran. Nah, meniran itu kan mengandung namanya Phyllanthus niruri, pilantin. Nah, pilantin ini sebagai anti urolithiasis, anti pembentukan batu, dan menghambat agregasi atau penggumpalan dan pertumbuhan kristal sehingga tidak terbentuk batu urin atau batu ginjal atau batu kandung kemih atau batu uretra. Ya, ini di Phyllanthus. Ternyata meniran manfaatnya luar biasa. Selain itu juga alang-alang ya. Alang-alang ini sebagai diuretik mengurangi akumulasi kristal mineral dalam urin. Juga anti urolithiasis mencegah terbentuknya batu di ginjal, di saluran kencing termasuk ureter, kandung kemih, dan uretra. Dan juga sebagai antibakteri, misalnya ada tadi infeksi saluran kencing, ya bakterinya positif, nah, itu bisa juga dengan alang-alang ini. Kalau ternyata prostat, ya bisa diobati tadi dengan tomat, karena tomat mengandung likopen. Nah, likopen ini memang khas bekerja di salah satu di prostat ini, ya, di kelenjar prostat ini. Bekerjanya paling baik likopen itu di kelenjar prostat. Makanya diagnosis tegak dulu. Kalau memang dua-duanya mau dipakai, kejibeling, kumis kucing, meniran, alang-alang ditambah tomat itu juga akan baik. Karena tomat memang mengandung vitamin C, antioksidan tinggi juga. Jadi seperti itu, Bapak Bapak siapa tadi? Bapak Bekti yang ada di Semen. Bapak Beki. Bapak Beki. Bekti. Oh Beki ya, yang ada di Semen Gunung Kidul. Itu mudah-mudahan bisa dipahami, bisa bermanfaat. Terima kasih. Terus tadi